Hai semua, kembali bersama saya Petra Novandi Barus. Ini adalah rekaman online Tech Talk yang kedua yang diadakan tanggal 16 April 2020 dengan topik sangat menarik yakni Getting Started with AWS IoT. Jadi kita di sini menghadirkan rekan kita dari komunitas Albert Swandi dan kita masih punya banyak online Tech Talk lagi upcoming. Jadi stay tune aja di YouTube channel ini untuk mengetahui informasi-informasi terbaru dan topik-topik terbaru. Dan kalau misalnya teman-teman ada request ide atau topik, feel free to drop the comment di video ini. Jadi nanti kita bakal lihat kayaknya siapa sih yang bakal menarik buat dibahas selanjutnya. Dan without further ado, selamat menikmati online Tech Talk yang kedua. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Malam ini saya akan bahas sedikit aja. Sebenarnya dari layanan IoT di AWS itu banyak banget, tapi kita cuma bahas sebagian kecilnya. Oke, oke. Bentar ya. Oke, mungkin sedikit perkenalan. Saya lokasinya di Medan. Oke, lokasinya di Medan. Sebagai dosen juga di STMIK IB Medan sama di Universitas Pelita Harapan Medan. Ini ada GitHub, LinkedIn, SlideShare sama Telegram. Jadi kalau ada update-update ilmu terbaru, ada apa, saya suka berdiskusi. Silakan kita bisa sharing di Telegram berikut ini. Oke, di Telegram ini. Oke, next. Oke, kenapa sih saya pilih topik IoT ya? Kebetulan sebenarnya ini adalah topik yang harusnya sih dibawakan di meetup sih, di Medan sih. Karena gara-gara COVID ini kan nggak ada di pending, ya seharusnya dibawakan di Medan waktu di meetup yang offline ya. Nah, kenapa dipilih topik IoT ini? Karena salah satunya adalah ini. Ada 5 di sini, ada salah satu paper, ada 5 big transformative technologies. Salah satunya adalah di sini adalah public cloud, kemudian ada Internet of Things, ada blockchain, AI, machine learning, kemudian big data. Di mana semua layanan ini sebenarnya contohnya public cloud AWS, IoT ada di cover oleh AWS, blockchain juga ada, machine learning juga ada, big data juga ada. Jadi sebenarnya ini adalah kita gabungan dari dua ini. Ada public cloud sama Internet of Things. Kita hari ini bahas yang Internet of Things ini. Oke, jadi kalau di 5 ini biasanya singkatannya biar gampang diingat ini ABCDI ya. Saya sukanya sebutnya ini ABCDI. Jadi hari ini kita bahas yang di IoT-nya dan menggunakan cloud-nya adalah dari AWS. Oke, agenda kita hari ini kurang lebih garis besarnya seperti ini. Yang pertama adalah IoT konsep atau arsitektur. Oke, kemudian layanan AWS yang terkait dengan IoT. Kemudian ada simple demo, bagaimana mengkonekkan things kita ke cloud, kirim data ke cloud, kemudian trigger action-nya, kemudian visualization, sama yang terakhir device shadow kalau waktunya cukup. Oke, mungkin saya review dikit aja mengenai IoT. Mungkin sebagian besar udah tahu, mana tahu sebagian besar yang belum tahu. Jadi saya review aja mengenai IoT konsep basicnya. Oke, nah apa sih yang disebut dengan IoT atau kita sebut Internet of Things? Nah, Internet of Things ini sebenarnya pertama kali dicetuskan oleh, sebentar ya, ini, oke, dicetuskan oleh yang namanya Kevin Aston di MIT tahun 2009. Jadi kalau dihitung dari sekarang udah belasan tahun sih, bukan yang something new lah, cuma hype-nya atau apa, cuma beberapa hype-nya itu mulai dari mungkin 5 tahun terakhir ya. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Nah, kalau definition-nya sebenarnya ada banyak, ada dari Gartner, ada dari Wikipedia. Nah, kita lihat dari Gartner aja, simple-nya itu IoT itu adalah sebenarnya adalah network of physical object, artinya ada benda fisik yang menggunakan teknologi embedded untuk berkomunikasi dan untuk berkomunikasi, sense or interact with the internet state or the external environment. Artinya ada device di mana ada sensor, contohnya sensor temperatur, kelembaban, giroskop, akselerometer dan sebagainya yang terhubung ke internet dan saling berkomunikasi.
Jadi kalau IoT di sini adalah bagaimana kita membangun benda, kemudian bisa kita kontrol, kemudian kita bisa dapat insight dari sana, dari data pembacaan dan sensornya, kemudian kita bisa harapannya bisa take action. Oke, kenapa sih kita butuh teknologi IoT? Nah, karena salah satunya adalah manusia itu banyak create data di belakangan dengan semakin banyaknya internet, contohnya YouTube aja satu hari bisa orang datanya berapa banyak. Contohnya data dari sensor dan sebagainya. Jadi ini dari salah satu paper juga bahwa manusia makin lama menciptakan makin banyak data. Contohnya seperti ini ya. Ada dari smart home, ada smart car, autonomous vehicle, ada smart office, ada connected factory dan sebagainya. Jadi makin banyak device yang terkoneksi ke internet sehingga datanya semakin banyak. Oke. Nah, dengan semakin banyaknya data ini, tapi ada salah satu kendala. Salah satu kendala ini adalah ini, bahwa manusia itu sebenarnya unreliable sih. Unreliable artinya kadang tidak bisa dipercaya sebenarnya. Bisa nggak, contohnya gini, bisa nggak manusia itu bekerja selama 24 jam, misalkan. Itu agak susah, misalkan. Makanya butuh bantuan teknologi. Salah satunya human is unreliable, contohnya apa? Paling simple, ini saya temui dalam kehidupan sehari-hari, contohnya gini, di rumah meteran listrik. Biasanya kan masih meteran listrik atau meteran air, biasanya kan masih dicatat manual ya. Nah, diminta orang catat, tapi biasanya orangnya bisa malas catat. Biasanya bisa kita bayarannya rendah bulan ini, tapi bulan depan bayarannya, baru dicatat bayarannya banyak ya. Jadi human itu unreliable, tapi dengan teknologi itu bisa dimudahkan. Misalkan kita pasang aja di meteran airnya, terhubung ke internet. Tiap akhir bulan atau tiap tanggal 15 kirim aja pembacaan sensornya ke cloud. Kemudian dari cloud muncul tagihan bisa bayar. Ya contohnya ini salah satu penggunaannya karena manusia itu walaupun manusia itu sebenarnya adalah unreliable, bisa ada rasa malesnya dan sebagainya. Oke, untuk use case-nya saya ambil contoh dari Indonesia, IoT-nya. Ini produk dari Indonesia, Dicode X ini. Oke, salah satunya adalah smart ternak namanya. Di mana kalau peternak itu untuk memonitor ternaknya 1-2 itu gampang. Tapi kalau ternaknya udah banyak 50 atau 100, bagaimana sih kita memonitor ternak kita, misalkan apakah dia sehat, suhu tubuhnya tinggi nggak, apakah dia aktif atau tidak aktif. Misalkan satu harian kurang aktif, mungkin aja ternaknya udah sakit. Nah, kalau wilayahnya luas, agak susah kalau kita satu orang ada berapa orang memonitor ternaknya. Jadi lebih bagus kita pasang satu alat di sini, ternaknya dipasang di sini di lehernya, untuk monitor apa? Monitor temperaturnya, humidity-nya, bagaimana sih pergerakannya dan sebagainya. Kemudian dikirim ke cloud. Oke, dikirim ke cloud, kemudian diproses. Nah, bisa muncul dalam tampilan dashboard seperti ini. Misalkan berapa sih ternak yang sehat, berapa ternak yang keluar dari areanya, misalkan dari kandangnya geofencing misalkan. Kemudian misalkan kalau dia suhunya tinggi atau suhunya di luar range, nah dia bisa artinya dia sakit, bisa dikasih notifikasi ke peternaknya dan bisa tahu lokasinya di mana, ternaknya di mana, karena dilengkapi dengan banyak sensor seperti ini. Nah, kemudian untuk di industrial juga ada banyak, salah satu contohnya adalah untuk predictive maintenance. Jadi bukan scheduled maintenance misalkan yang terjadwal. Tapi bisa dipasang satu sensor, ini produk dari Yokogawa, ya, ini namanya Sushi sensor, dia bisa pasang di satu mesin, kemudian dia track vibration-nya, temperaturnya, RPM atau lainnya, kemudian kirim ke cloud. Udah kirim ke cloud, dia bisa mendeteksi anomali, kemudian trigger alert. Jadi biasanya digabungkan dengan machine learning. Jadi di sini ada AI, ada cloud, ada juga IoT. Nah, jadi tempelkan di mesin seperti ini aja. Jadi itu dua contoh penggunaan IoT. Jadi ini untuk predictive maintenance, misalkan dengan pola vibration, temperatur, dan RPM seperti ini, mesin ini kemungkinan diprediksi 90% akan breakdown, misalkan kalau tidak diservis dalam waktu 2 hari ke depan, misalkan seperti itu. Jadi di sini ada gabungan dari AI, ada cloud, sama IoT, dan konektivitasnya menggunakan LoRaWAN di sini. Oke, jadi dengan IoT ini kita mengintegrasikan things, ada benda di sini yang terhubung dengan sensor atau aktuator, kemudian ada connectivity, kemudian ada people sama proses. Jadi
Dengan gabung semua ini memungkinkan menciptakan application yang smart atau service yang smart di sini. Oke, jadi sebenarnya IoT ini sebenarnya bukan orang beli aja, tapi sebenarnya orang butuh ada imbal hasilnya. Kita bisnis outcome di sini. Jadi contohnya di sini dengan IoT datanya itu bisa drive business growth. Jadi revenue-nya naik, kemudian operasional efisiensi. Contohnya yang tadi dengan mesinnya semakin maintenance-nya dengan prediktif semakin bagus, sehingga mesinnya lebih jarang breakdown, sehingga cost yang keluar lebih dikit. Ya, contohnya seperti ini. Dari new service business model, kemudian efisiensinya meningkat, kemudian bisa untuk decision making, atau juga untuk udah datanya dikumpul, bisa untuk pengambilan keputusannya juga. Oke, jadi contohnya kesimpulannya seperti ini, data collection dari banyak source, jadi contohnya tadi ternaknya itu banyak, atau dari banyak mesin, kemudian di sini datanya di pre-processing, disimpan di storage, kemudian bisa ditampilkan dalam bentuk dashboard, tapi alangkah lebih baiknya kalau ditambah dengan machine learning sama analytics dari sekedar remote monitoring. Kemudian dari sana bisa dihasilkan business reporting. Oke, untuk arsitekturnya secara garis besar ada seperti ini. Ada things, oke. Nanti kita lihat things-nya. Kemudian ada konektivitasnya. Konektivitasnya itu bisa banyak. Yang paling lazim misalkan pakai Wi-Fi, bisa pakai Ethernet, bisa pakai yang tadi LoRa, Low Power Wide Area Network, atau kalau pakai telco sekarang contohnya Telkomsel, XL, Indosat ada namanya NB-IoT. Kemudian ada things connectivity, ada data. Kemudian dari data itu bisa dijadikan sumber untuk analisa atau analytics. Jadi contohnya seperti ini. Ada things-nya, ada sensor, aktuator, microcontroller, ada network, kemudian ada energy source-nya, ada firmware-nya, software di dalamnya namanya firmware. Kemudian konektivitasnya namanya ada personal area network, bisa juga low power wide area network, contohnya LoRaWAN sama NB-IoT, bisa juga cellular contohnya 4G, atau kalau yang untuk IoT tidak perlu secepat 4G, bisa pakai NB-IoT, atau Sigfox contohnya. Kemudian people sama proses, di sini ada cloud-nya, kita di mana kita simpan datanya, kemudian datanya bisa diolah dengan machine learning atau artificial intelligence. Oke, jadi arsitekturnya kurang lebih seperti ini. Things-nya bisa banyak dari perkebunan, misalkan dari dari pupuknya, misalkan suhunya berapa sih, kelembabannya berapa sih, kelembaban tanahnya berapa. Dari ternak bisa, contohnya dari meteran bisa, dari misalkan kendaraan bisa. Kemudian dikirim ke sini, ke gateway, ada base station, dikirim ke internet. Nah, disinilah fungsi dari cloud-nya. Di cloud-nya ini fungsinya adalah untuk apa? Ingestion sama storage. Ingestion artinya semua data di-ingest dulu, dimasukkan dulu di sini, kemudian disimpan. Nah, dari data itu kita bisa create rule sama alert sama analytics. Tadi kita lihat contohnya di mana AWS ada IoT Core, ada rule-nya juga. Bagaimana dari kita lihat role-nya. Kemudian bisa ditampilkan di dashboard visualization. Oke, kemudian ada device sama firmware management juga. Misalkan bagaimana kalau misalkan firmware di sini perlu update, nah bisa di cloud, misalkan bisa pakai dari sini firmware managementnya. Kemudian untuk user, nah bisa dari cloud, datanya karena semua di cloud, bisa lewat interface ini, lewat interface ke application untuk tampilkan ke mobile apps. Jadi secara garis besar semua aplikasi IoT secara garis besar pasti kurang lebih adalah seperti ini. Oke, contohnya adalah seperti ini. Kalau analoginya seperti manusia. Kemudian salah satu yang sekarang yang trennya ini adalah edge intelligence. Bagaimana biasanya intelligence itu adalah data itu dikirim ke cloud. Cloud itu kemudian baru pakai machine learning dan sebagainya, inference dulu, baru dikirim kembali ke device. Tapi beberapa tahun terakhir salah satu trennya ini adalah edge intelligence, atau kalau kita Google edge AI atau AIoT, di mana trainingnya itu tetap dilakukan di cloud, datanya di training machine learning modelnya dilakukan di cloud, tapi proses inference-nya dilakukan di sisi edge. Oke, jadi hari ini kita tidak bahas ini, mungkin ini salah satu pendekatan yang di sisi edge itu adalah
pakai AWS Greengrass. Saya belum explore sampai sana, ya. Mungkin nanti ada next talk ada yang akan share mengenai AWS Greengrass. Oke, secara dari semua itu sebenarnya IoT project itu ada cukup kompleks sih. Contohnya, bagaimana sih mulainya? Bagaimana sih mengkoneksikan bendanya? Bagaimana sih storage sama visualization-nya? Data dari sensornya saya mau simpan, misalkan 3 bulan. Bagaimana sih penimpanannya? Visualisasinya? Analytics-nya bagaimana? Security-nya bagaimana? Scaling-nya bagaimana? Device management-nya bagaimana? Contohnya saya punya 500 device. Bagaimana sih kita management device-nya? Nah, dan satu ini juga adalah edge computing atau edge analytics. Nah, ini sama seperti yang tadi ini, edge intelligence. Jadi sebenarnya pun masuk juga di sini. Salah satu concern lah di sini, ya. Oke, dengan semakin banyaknya itu banyak concern ini. Nah, kita lihat baru kita masuk ke bagaimana sih kita lihat IoT ini, AWS ini bisa membantu untuk mensimplify development IoT. Nah, AWS IoT arsitektur itu kalau garis besar itu kita bisa lihat secara ada 3, ada data service, ada control service, sama device software. Jadi dikelompokkan layanannya, service-nya semua. Jadi kalau kita lihat di sini, nah inilah contoh layanan dari AWS. Ada Sitewise, IoT event, ada analytics, itu masuk ke bagian data service. Kemudian di device software-nya artinya yang jalan di end device. Jadi contohnya seperti ini. Ini ada satu bot di sini. Oke, ada satu bot di sini, ya. Ini satu bot, ya. Jadi di dalamnya ini ada firmware. Nah, itu bisa jalan apa? Bisa jalankan salah satunya, contohnya adalah ini, Amazon Free RTOS, ya. Amazon Free Real Time Operating System. Kemudian untuk device lain PC kita bisa nggak, atau Raspberry Pi atau sebagainya dengan bahasa programan Python dan sebagainya, ada SDK-nya juga. Kemudian untuk Edge karena device software ada juga yang tadi Greengrass. Nah, kemudian di control device ada bagaimana device management-nya, untuk security-nya device defender, kemudian ada ThingGraph dan sebagainya. Tapi kita akan bahas yang ini satu aja, ya. AWS IoT Core, ya. Di sini AWS IoT Core. Oke. IoT with AWS ini salah satu contohnya adalah seperti ini. Endpoint-nya bisa jadi banyak device, contohnya di Wi-Fi, Bluetooth, ini yang pakai free RTOS ya contohnya. Kemudian bisa integrasi. Nah, Edge Intelligence-nya bisa pakai Greengrass. Jadi Lambda-nya bisa jalan di sisi Edge, bukan di sisi cloud, ya. Jadi intelligence-nya nih bisa jalan di sisi Edge. Kemudian di sini bisa integrasi dengan banyak service AWS yang lain. Contohnya CloudWatch, blockchain, Kinesis, S3, DynamoDB, Lambda, machine learning bisa untuk SageMaker dan sebagainya. Jadi ini kita semua data pertama kali masuk adalah lewat ini dulu, masuk ke AWS IoT Core dulu, lewat protokol yang namanya MQTT. Oke, AWS IoT Core itu adalah managed service yang memungkinkan device untuk connect secara mudah dan secure. Oke, jadi contohnya ini device connect-nya ke connect-nya nih, to securely connect device to the AWS cloud and other device at scale, to route, process and act upon data from connecting service. Nah, jadi ini saya ambil dari website AWS. Jadi simpelnya AWS IoT Core ini adalah bagaimana memungkinkan device itu terkoneksi ke cloud dengan mudah dan secure. Oke, nah, jadi AWS IoT ekosistemnya ini bisa kayak tadi gambarnya, bisa terhubung dengan Kinesis, S3, machine learning, Lambda dan sebagainya. Oke, AWS IoT Core itu adalah serverless, kita tinggal pakai, tidak usah manage servernya dan scalable. Kemudian untuk security-nya udah diproteksi dengan end-to-end encryption. Oke, jadi untuk connect-nya perlu authentication dan authentication-nya nanti kita lihat pakai dengan menggunakan digital certificate. Jadi ada udah authentication, kemudian udah terauthentication, ada authorization. Menentukan kalau udah connect, kita bisa melakukan apa aja. Misalkan saya cuma boleh publish data sensor, tapi saya tidak boleh publish data lain misalkan. Nah, ini ada polisi lagi. Oke, kemudian in transit dia udah menggunakan TLS versi 1,2. Jadi udah include security-nya dari AWS IoT Core. Oke, jadi AWS IoT kurang lebih seperti ini. Device SDK atau device-nya,
kemudian lewat authentication atau authorization. Jadi tidak semua device boleh terkoneksi, berarti kan perlu authentication dulu. Udah terkoneksi, boleh melakukan apa aja, ini butuh authorization. Kemudian ini device registry adalah boleh dibilang adalah database dari IoT device kita. Oke, kemudian masuk ke sini communicate with device via protokol yang namanya MQTT. Kemudian dari sini ada yang namanya rule engine. Rule engine inilah yang fungsinya untuk dari Matrix-nya ini, nah bisa diintegrasikan dengan layanan AWS yang lain di sini, yang S3, DynamoDB dan sebagainya. Kemudian ada device shadow kita skip dulu kalau waktunya cukup, nanti kita bahas di belakang. Oke. Nah, AWS IoT Core simpernya itu adalah fungsinya adalah sebagai Matrix broker. Nah, dia bersifat lightweight, protokolnya adalah pakai PubSub. Jadi publisher sama subscriber ada istilahnya. Pertama kali dulunya dipakai di Oryx ya, Trax sama Herkel. Jadi biasanya cocoknya kenapa? Karena bandwidth-nya rendah sama cocok untuk koneksi yang bandwidth-nya rendah sama latensinya tinggi. Dan kata kuncinya di sini adalah dia butuh yang namanya broker. Karena ada fungsinya adalah PubSub, jadi butuh broker. Jadi boleh dibilang AWS IoT Core ini fungsinya adalah berfungsi sebagai broker di sini. Nah, kenapa sih kita pakai MQTT dibanding dengan HTTPS kalau di IoT? Nah, ini ada salah satu riset di sini ya yang menunjukkan bahwa throughput-nya lebih besar, karena kenapa? Header-nya jauh lebih kecil, sehingga overhead-nya lebih rendah, kemudian sehingga lebih hemat daya untuk send sama receive, sama untuk connected-nya butuh lebih sedikit daya. Ini untuk detailnya bisa dibaca di sini risetnya. Oke, PubSub illustration-nya kurang lebih seperti ini. Ada satu temperatur sensor, ada yang namanya topik. Jadi mirip seperti SNS, ada topik. Jadi kita publish ke satu topik di sini, misalkan publish temperaturnya 75 derajat Celcius. Mobile device sama komputer di sini boleh subscribe. Subscribe, saya tertarik dengan data temperatur. Saya tertarik dengan data temperatur. Jadi begitu ada di sini publish, ada 2 subscribe, maka akan dikirim datanya. Ini loh 75, ini loh 75 derajat Fahrenheit. Jadi MQTT broker mode kerjanya adalah dengan mode publisher sama subscriber. Oke, nah IoT Core protokol supportnya ada apa aja sih? Ada banyak, ada MQTT, ada HTTPS juga bisa, ada juga MQTT over WebSocket. Oke, untuk yang hari ini nanti kita coba yang ini aja, MQTT dengan menggunakan sertifikat di sini. Oke, kemudian di sini ada authentication sama encryption. Oke, ada banyak, ada yang TLS, ada yang ini, ada yang pakai WebSocket dan sebagainya. Bisa juga integrasi dengan yang lain, misalkan custom authorizer dari Lambda atau pakai Cognito. Ini saya belum coba, saya pernah coba yang pertama ini aja masih. Jadi pakai TLS, pakai certificate, kemudian di certificate-nya ada polisi. Oke, authorization udah terkoneksi. Nah, kita bisa setting. Nah, ada polisi yang di-attach ke sertifikatnya. Nah, dialah menentukan kalau udah connect boleh melakukan apa saja. Paling gampang contohnya seperti ini. Ya, untuk demo ini gampangnya ini aja. Action-nya boleh publish, boleh subscribe, boleh connect, boleh receive, allow ke semua aja. Ya, jadi untuk realnya perlu disetting, tapi untuk demo ini kita setting aja seperti ini aja, biar lebih gampang. Dia boleh publish, boleh subscribe, boleh connect, boleh receive, allow ke semua resource. Jadi polisi ini akan di-attach ke sertifikatnya, dan sertifikat ini nanti kita akan lihat di device-nya. Akan lihat sertifikatnya kita udah download, nanti kita di codingnya embed ke device-nya nanti. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Oke, nah ini. Setiap device yang terkoneksi butuh sertifikat. Dan sertifikatnya itu ada polisi yang di-attach ke sertifikatnya untuk memberikan hak akses yang benar untuk mengakses resource di IoT Core-nya. Misalkan yang tadi publish, subscribe, dan sebagainya. Oke, kita masuk ke demo dulu. Yang pertama kita lihat dulu creating sama connect to AWS IoT Core. Kemudian kita coba kirim sensor datanya, ke cloud. Oke, nah arsitekturnya kurang lebih seperti ini yang akan kita coba. Ada satu node yang tadi, yang ini device-nya.
Oke, dia akan connect ke AWS IoT Core melalui koneksi MQTT over TLS. Oke, kemudian ada certificate sama polisi nih yang akan di-attach ke sini. Jadi tadi kita bilang allow all aja. Jadi dia bisa publish, bisa subscribe dan sebagainya. Dari sini kita pakai role. Nah, kita coba integrasi dengan beberapa service lain. Contohnya dari sini IoT role kita buat kalau hasil pembacaan sensornya di atas satu nilai tertentu, maka publish dong ke satu topik, kemudian akan dikonsum oleh trigger lambda, lebih tepatnya trigger lambda, untuk kirim notifikasi ke Telegram melalui bot. Kemudian datanya kita mau tampilkan, bisa nggak kita lempar ke CloudWatch? Bisa, jadi pakai role juga, select dulu semua dari topiknya, jadi ini topiknya, AWS Things SP32 IoT Sensor, jadi pakai role, semua ini dikirim ke CloudWatch, jadi bisa custom metric, bisa ditampilkan. Nah, untuk penyimpanan juga bisa disimpan ke S3 bucket. Kemudian di bawah ini kita lihat, kita trigger satu lambda untuk simpan ke time series database-nya di sini. Ada InfluxDB, kemudian visualisasinya kita pakai Grafana, di mana nanti user bisa akses dashboard-nya. Nah, untuk memberikan perintahannya, misalkan ini kan semua data sensor aja, kirim satu arah, semua ke cloud. Bagaimana sih komunikasi dari cloud ke device? Nah, di sini saya pakai Google Assistant, digabungkan dengan IFTTT sama Node-RED. Nah, ini jadi dari sini bisa kirim perintah ke IoT Core, publish, di sini subscribe. Berarti datanya sebenarnya dari sini, kirim ke sini, kemudian kirim ke sini. Kalau publish, berarti sini masuk ke sini, nah baru dikonsum dari semua ini. Oke, jadi ini contoh arsitekturnya. Oke, ini oke. Nah, ini sama aja. Nih bisa dengan service lain. Oke, nah action-nya ada apa aja sih? Action-nya ini banyak. Oke, bisa ke DynamoDB, bisa ke Lambda, SNS, SQS, dan sebagainya. Dan ini harusnya akan terus bertambah lagi. Oke, rule engine-nya kurang lebih seperti ini, bisa banyak rumus. Select bisa mirip SQL. Jadi contohnya ini, select ini from topiknya, kemudian di mana bisa syaratnya lagi, dan action-nya bisa kirim kemana. Jadi kita pakai yang simple aja di sini. Saya pakai rule yang simple aja, ini aja. Oke, jadi pakai rule ini, nanti kita lihat. Oke, next, oke. Kita masuk ke demo ya, saya stop sharing screen dulu. Oke, jadi device yang akan kita coba adalah ini, satu microcontroller di sini. Ini board ESP32, inilah microcontrollernya di sini, ya. Ini microcontrollernya. Kemudian di sini ada LED, oke, ada LED warna biru. Saya nyalakan aja di sini. Di sini ada sensor temperatur, kemudian ada akselerometer sama giroskop, kemudian ada juga sensor cahaya atau ada sensor cahaya di sini. Ya, jadi kita pakai board ini. Kita lihat dulu, saya buka AWS Console-nya dulu, kita lihat bagaimana create things-nya. Ya. Oke, jadi untuk service-nya ini, kita masuk ke ini, AWS IoT, nih, IoT Core. Oke, kemudian IoT Core, saya ada create dulu things-nya dulu sebelumnya. Ini nama device-nya. ESP32 IoT. Tapi kalau kita mau create, nah ini create things saja. Create single things atau many things. Nah, kita coba aja create single things. Nama things-nya apa? Misalkan Node 01. Oke. Ini boleh kosong aja. Nah, ini bisa grouping. Tipe botnya apa? Ini jadi type aja, ini nggak masalah. Nah, bisa masuk ke sini misalkan. Kemudian ini cuma tag. Oke, ini. Kemudian kita next di sini. Nah, kita perlu create certificate ya. Jadi certificate-nya kita perlu create. Nah, ini ada 3 certificate nanti ya. Ada ini, ada public key, private key, sama certificate, sama root CA. Jadi ini semua kita download dulu. Download dulu, letakkan di satu folder. Kemudian ini juga download, kemudian activate. Kemudian di sini kita perlu attach policy. Nah, certificate ini fungsinya untuk authentication. Untuk authorization-nya
Nah, kita perlu tes polisi. Nah, kebetulan di sini udah ada polisinya. Kita view polisinya deh. Nah, polisinya tadi ini aja. Kita kasih aja deh semua, ya. Kalau udah, kita register thing, ya. Kita register thing. Oke, karena udah ada, tidak saya buat lagi. Saya ada buat satu tadi. Oke, kita balik ke sini. IoT Core. Oke, jadi ini udah ada. Oke, ini ada device-nya, kita bisa lihat di sini dashboard-nya. Oke, jadi kita lihat dulu. Sebentar, saya coba lihat dulu datanya terkirim nggak ya. Oke. Oke, saya share screen lagi. Oke. Jadi ini ya. Jadi ini device-nya ini, oke. Device-nya ini pertama kali dia akan coba connect ke WiFi dulu di sini. Saya perbesar aja. Oke. Nah, ini akan connect dulu ke WiFi. Oke. Kemudian dia akan koneksi ke ini, MQTT servernya atau endpoint-nya. Endpoint-nya dapat dari mana? Dari tadi AWS IoT Core, kalau kita lihat detailnya ada endpoint-nya. Kemudian udah connected, dia subscribe, oke. Kemudian nah, secara 10 detik saya akan buat seperti ini. Dia akan publish data ke cloud. Nah, contohnya adalah seperti ini. Publish to AWS IoT Core, topiknya adalah AWS Things ESP32 IoT Sensor. Nah, inilah datanya tiap 10 detik. Nah, ini terus dikirim. Ya, tiap 10 detik dia akan kirim. Jadi ini location, kemudian ada temperatur, kurang lebih sekarang suhunya dia baca 28,38, ada ADC, ini cuma data AX, AY, AZ, GX, GZ, ini adalah akselerometer sama giroskop. Jadi tiap 10 detik datanya akan dikirim ke cloud. Kita lihat datanya masuk nggak. Nah, karena ini kan dipublish topiknya ke ini. Kita coba publish ke topik AWS Things ESP32 IoT Sensor. Nah, dari sini kita coba, karena dia publish ke cloud, kita coba subscribe, dapat nggak datanya. Kita copy dulu topiknya. Oke, saya stop sharing, pindah ke sini. Oke, kita di sini di tes. Nah, kita subscribe ke satu topik. Kita coba paste. Nampak nggak? Nah, ini sama ya. Nih, kurang lebih sekarang 749 ini ya, GMT plus 7. Ini datanya masuk. Karena tadi kita publish-nya kan ke topik AWS Things ESP32 IoT Sensor. Nah, kita di sini pakai ini aja, pakai tes ini, coba kita subscribe dulu, datanya masuk nggak? Nah, kalau kita subscribe, datanya ternyata masuk ini. Ya, ini semua masuk datanya tiap 10 detik ini. Ya. 74930, 74940. Nah, jadi datanya masuk ini. Ya, jadi waktunya ini ya 74940 ya. Ini 30 40, 10 detik sekali datanya masuk. Nah, udah datanya masuk, nah kita mau coba kelola. Di sini kita udah buat yang namanya ini, act. Bagaimana sih kita act datanya? Kita lihat dulu yang pertama, send ke CloudWatch ya. Jadi di sini udah ada. Saya pilih aja semua, select semua dari semua datanya ini, oke, select semua dari topik ini, oke. Kemudian saya send ke CloudWatch. Saya ambil 2 aja. Tadi datanya kan ada ADC, ada temperatur, ada AX, AY, AZ, GX, GY, GZ. Saya ambil 2 aja. Kita lihat di sini. Metric name-nya kita buat ADC, namespace-nya kita buat ini untuk grouping, unitnya none, value-nya kita ambil ADC aja. Walaupun tadi JSON-nya ada banyak, ya. Tapi kita ambil dari sini aja. Ambil 1 aja ADC. Oke, kita cancel. Kemudian temperatur juga sama. Nah, ini dia. Metric name-nya temperatur, metric namespace-nya adalah ESP32 IoT, unitnya none, oke, karena nggak ada Celsius di sini. Kalau pilih Celsius dia akan error.
Kemudian value-nya temperatur. Oke, kemudian kita ambil. Nah, udah kita ambil, coba kita lihat di CloudWatch. Di CloudWatch, nah ini muncul datanya. Ya. Nah, inilah kurang lebih datanya. Ya. Tadi ini sempat dimati, tadi sempat off, makanya ini 0 ini, ya. Nih, dan ini datanya, ya. Jadi kalau kita lihat di sini metrik, tadi kan kita udah buat grup. Nah, di sini all metriknya, nah udah ada sih. All metriknya di sini ESP32 IoT ada 2 yang kita ambil, ADC sama temperatur. Jadi bisa kita tampilkan di graph. Kebetulan di sini udah tampilannya ke dashboard. Jadi ini udah masuk sih kurang lebih ya tadi 20-an lah. Tadi terakhir 28,6. ADC ini cahaya, nanti kita lihat di role berikutnya. Jadi salah satu contoh integrasinya udah bisa masuk. Udah deh, malas buat dashboard deh, pakai gini aja cukup deh. Udah, pakai aja CloudWatch aja. Lempar jadi custom metric. Oke. Kemudian yang kedua kita lihat role-nya lagi, kita back dulu. S3 simple aja. S3, nah udah ini kita lihat dulu, simpan aja ke satu bucket aja. Ya, jadi S3 bucket namanya ESP32 IoT. Kita coba lihat S3 bucketnya. Ada aja. Oke, kita lihat dulu ESP32 IoT. Datanya masuk nggak? Nah, ini datanya masuk ini. Nah, ini datanya masuk ke S3. Oke, kita balik. Berikutnya kita lihat hacknya. Berikutnya, nah kita buat satu ini. Select hasil pembacaan ADC. ADC itu gini. ADC itu nanti saya tunjukkan di sini. Ada satu pembacaan dari light sensor. Jadi kalau dia tidak diterangi dan ditutup, nilai pembacaannya 0. Jadi nanti kita lihat. Kemudian udah select, kita buat syaratnya. Where hasil pembacaannya kalau lebih besar dari 3.600. Kalau lebih besar dari 3.600, apa yang dilakukan? Dia akan kirim ke satu SNS. Oke? Jadi akan kirim ke SNS Telegram Notification. Jadi udah ke SNS, integrasi lagi dengan Lambda. Jadi kita lihat Lambda. Oke, SMS Telegram. Nih, jadi akan di-trigger ini SNS. Ada SNS 1, SNS topik, akan trigger Lambda. Lambda ini fungsinya untuk apa? Fungsinya cuma untuk kirim ini aja sih. Kirim satu message ke Telegram. Ya, kita lihat dulu, saya stop share ini dulu. Oke, ini device-nya. Saya coba pakai center, saya coba hidupkan. Datanya masuk nggak di Telegram saya? Ya, saya buka dulu Telegram. Telegram. Oke, nah ini Telegram ya. Terakhir saya coba ini jam 6.47 ya. Coba sekarang saya senterin aja ini. Ini ada satu, di sini ada satu sensor di sini ya. Ini di sini ada satu sensor. Saya coba pakai handphone aja, saya coba senter aja ke sini. Coba ya, masuk ya, ini ya. Jadi di sini Telegramnya tadi syaratnya adalah kalau dia di atas 3.600 baru di trigger. Jadi kalau tidak dibaca, dia pembacaannya tadi berapa? Pembacaannya rendah sih biasanya sih. Pembacaannya kita lihat ADC normalnya dia di, kita lihat lognya di sini. Nah, pembacaannya normalnya ini cuma 57, 58, 59. Nah, ini datanya. Coba saya sinarin lagi, naik gak dia? Nah, naik ya. Karena saya langsung senter. Terana 4095 langsung naik. Ketika saya tidak senter lagi, nah ini saya senter lagi, dia turun. Nah, 53 di sini ADC-nya. Jadi udah tentu integrasi dengan service lain SNS, NSS, SNS dihubungkan lagi trigger ke Lambda. Lambda yang akan kirim Telegram di sini. Oke. Terakhir ada satu lagi. Screen lagi.
Oke, kemudian terakhir ada send to InfluxDB. Nah, jadi contohnya ini sama juga sebenarnya actionnya adalah trigger lambda. Oke, jadi di sini fungsinya pilih semua dari topik ini. Jadi tadi kan kita push publish ke topik ini. Jadi kita artinya kita subscribe ke topik ini, ambil semua datanya. Udah ambil semua datanya, kita masukkan ke satu trigger, satu function lambda. Nama fungsinya adalah insert to InfluxDB. Kita lihat fungsi lambdanya. Insert to InfluxDB. Ini dia. Oke. Nah, ini. Jadi sebenarnya cuma ini aja sih. Ambil datanya, measurementnya adalah InfluxDB measurement. Tag-nya adalah ambil dari location-nya. Jadi ada 3. Ada measurement-nya, ini InfluxDB, ada measurement, ada tag, ada field. Jadi ambil temperaturnya dari ini, temperatur. ADC ambil dari ADC, AX dari AX, dan seterusnya. Kemudian udah ambil, kemudian cuma InfluxDB client, write JSON body. Jadi tinggal insert aja sih ke ini. Jadi di sini InfluxDB username passwordnya udah saya taruh udah kita taruh di bawah sih di sini sih. Nih, ya. Ini InfluxDB address-nya. Ini saya masih pakai EC2 ya di sini. Pakai EC2 udah diinstal InfluxDB. Jadi parameternya semua di bawah ini sih. Nah, oke. Ini seharusnya bisa di-encrypt lagi pakai KMS sih. Tapi untuk demo nih nggak usah di-encrypt sih. Nggak apa, nanti habis ini tinggal diubah passwordnya. Oke, jadi ini dari datanya, nah ini tinggal ini aja sih. Nah, oke. InfluxDB client, address-nya, port-nya, username-nya, password, oke. Kemudian insert terus saja. Jadi tiap 10 detik lambda ini akan trigger dan dimasukkan ke InfluxDB. Udah masuk ke InfluxDB, nah kita ambil datanya, tampilkan ke Grafana. Jadi contohnya seperti ini sih. Kita ambil dari Grafana. Nih, jadi contohnya ini AX, AY, AZ, GX, GY, GZ. Nah ini temperaturnya sih. Jadi ini bisa dibuat lagi. 1 jam terakhir berapa sih? Bisa juga misalkan 2 jam terakhir, 3 jam terakhir. Nah, tadi saya mulai hidupkannya kurang lebih dari jam 5.30 ini ya. Nah, ini nampak sih datanya ya. Kalau ini cukup tetap aja karena kenapa? Ini alatnya nggak bergerak sih. Kalau bergerak seperti ini datanya berubah-ubah, akselerometer sama giroskop. Jadi ADC value-nya juga nampak ini ya. Jadi dengan Grafana visualisasinya bisa lebih menurut saya sih lebih bagus sih. Jadi bisa disetting seperti ini lagi sih. Nah, bisa integrasi notification-nya dari sini juga bisa. Jadi udah masuk ke Grafana. Oke, kemudian kita lihat lagi satu lagi. Nah, ini lampunya biru. Tadi kita lihat satu arah aja ya, satu arah aja. Semua data sensor dikirim ke cloud. Bagaimana sih kita sekarang kalau kita mau mengendalikan atau memberi perintah ke device? Jadi ini saya hubungkan dengan power bank, terkoneksi ke WiFi, terkoneksi ke cloud. Nah, saya coba pakai handphone saya coba perintahkan dia, lampunya berubah gak? Ya. Bentar. Oke. Saya pakai ini aja. Ini lampunya biru, green. According to Wikipedia, a shepherd or sheepherder is a person who... Bentar ya. Green. According to Wikipedia, Diane B. Green is... Green. Okay, baby. Green is my favorite color. Nampak ya? Jadi hijau ya. Saya coba kita blue lagi ya. Oke. Blue. Here are the listings for Gainier. Blue. Okay, boss. I will turn the LED to blue. Ya, jadi ini satu arah saya coba simpelnya pakai ini aja, LED-nya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kayaknya 10 menit lagi deh kita lihat yang device shadow. Jadi ini terakhir sekarang ini blue ya. Warnanya nampak ya, kayaknya blue nampak ya. Ini blue saya ganti ke white coba. Atau saya ganti ke red deh. Oke. Oke, ganti warna ya.
Jadi agak jingga sama merah. Oke. Jadi lanjut dulu sebentar. Share screen. Device shadow. Oke, tadi kita udah lihat bagaimana dari satu arah dari device ke cloud, ya. Udah device ke cloud, integrasi dengan Lambda, oke, dengan SNS, masuk ke CloudWatch, S3 dan sebagainya, bisa banyak lagi, oke. Kemudian kita lihat cuma satu arah, kemudian tadi kita lihat juga. Jadi sebenarnya tadi ketika saya pakai Google Assistant, bilang red, blue atau green, jadi sebenarnya saya publish ke satu topik. Ya, saya publish ke satu topik dan device saya ini subscribe ke satu topik ini. Jadi ketika saya publish ke cloud, cloud yang akan mempush ke device-nya dan device parsing datanya baru melakukan action. Jadi contohnya mengganti warna LED-nya. Dan real life-nya bisa banyak, misalkan hidupkan lampu, matikan lampu, suhunya dinaikkan berapa dan sebagainya. Ya. Nah, ini ada tambahan lagi, device shadow. Nah, kemudian di sini ada satu layanan tambahan lagi di AWS IoT Core namanya shadow. Oke, shadow itu apa sih? Nah, contohnya ini. Problemnya adalah bagaimana sih kalau ketika ini kan terkoneksi ke internet. Dalam hal ini contohnya ini adalah pembuat kopi contohnya, terkoneksi ke internet ya. Terkoneksi ke internet. Nah, bagaimana sih kalau misalkan pas ini diberikan komen ini internetnya putus. Jadi misalkan tadi warnanya merah. Kita mau warnanya itu misalkan merah. Pas putus internetnya, kita kasih komen ke sini. Nah, ini harusnya kamu biru dong. Pas dia connect ya udah dia lost di komennya. Karena kan begitu publish, dia ada subscribe baru di push ke sini logikanya. Ya, MQTT. Walaupun MQTT ada retain message dan sebagainya, ya. Tapi ya, idealnya biasanya ketika ada orang publish, ada subscribe, dia akan langsung dipublish balik ke sini. Bagaimana sih kalau networknya kurang reliable? Nah, di sini kita bisa pakai satu konsep yang namanya digital twins. Digital twins artinya kembar. Kembar artinya satu state dia di cloud, satu state lagi dia di device-nya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, ya contohnya seperti ini. Ada physical device, ini device kita. Oke. Kemudian IoT application akan berhubungan dengan ini. Digital twin ini ada dua. Metadatanya ada dua, reported state, artinya suhu, state, maksudnya keadaan saya saat ini berapa yang dilaporkan, dan desired state. Jadi fungsi ini adalah reported state sama desired state, ini harus dua-dua sama idealnya. Dia contohnya ini, saya report dong, light saya sekarang warnanya biru, sedangkan desired state-nya itu adalah merah, berarti kan saya lapor saya biru, padahal maunya merah. Ya udah, berarti ada delta, ada perubahannya. Dia harus kasih tahu ke ini, berubah dong state-nya, biar berubah ke merah. Baru merah, baru sama. Kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu device shadow. Nah, di sini ada device, message broker, ada rule engine yang tadi ke service lain. Nah, di sini ada satu namanya device shadow. Jadi, konsep digital twins di AWS namanya device shadow dinamakan. Oke, ini sama aja kayak tadi. Nah, kurang lebih seperti ini sih. Device publish the color state. Oke, satu dulu. State saya berapa sih? Sekarang contohnya merah. Dia simpan dulu. Reported itu merah. Saya minta dong, sekarang state kamu apa? Merah. Oke. Ubah dong ke biru. Berarti kan ada delta. Berarti sync dulu. Berarti udah beda. Tadi maunya biru, maunya state terakhirnya biru. Iya kan? Blue, kita ambil contoh. Ini ada perintah jadi merah. Berarti kan ada ini. Device shadow sync update state. Ke sini dulu. Saya udah ubah ke merah. Baru lihat, saya udah merah loh. Berarti udah cocok, nggak ada delta. Berarti reported sama desired state-nya sama. Jadi yang dilaporkan device and device sama yang kita mau itu udah sama. Oke. Nah, ini ada topiknya. Topiknya garis besar seperti ini, shadow-nya ya. Ada update shadow-nya, get shadow, delete shadow, ada delta-nya, kemudian ada dokumennya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, ini ya. Di set state, light-nya sama dengan blue, temperatur 60. Pas di reported, light-nya ini red, temperaturnya 85. Berarti 85 sama 85 udah cocok. Tapi ini, nah, tapi di sini ada delta di sini ya. Delta ini ya.
Jadi delta itu adalah desired state sama fungsi ini ada perbedaan antara reported state sama desired state. Jadi contohnya nih, reported ya red 85. Sedangkan desired-nya adalah blue sama 60. Berarti red sama blue beda, masuk delta dong. Temperatur dalam Fahrenheit 85 sama 60, desired sama reported-nya beda, masuk ke delta. Ya. Jadi misalkan, saya udah update dong, LED saya ke blue. Berarti kan ini udah sama. LED-nya udah blue, LED-nya udah blue. Tapi temperaturnya masih beda di sini. Jadi ada di sini delta topiknya, masih ada drift dong di sini. Masih ada beda loh. Maunya itu sebenarnya temperaturnya itu 60, kamu lapor 85, masih ada selisih 25. Nah, oke. Nah, sebelum kita lihat demo terakhir ini, apa sih habis IoT ini? Nah, salah satunya adalah explore ke edge computing. Kalau di AWS adalah AWS Greengrass. Kemudian yang terakhir, kemudian ada lagi tambahkan analytics sama machine learning. Tambahkan analytics sama machine learning. Ya, jadi di sini datanya itu data mentah itu terlalu banyak. Tapi manusia itu lihatnya matanya capek, pikirnya susah. Tapi lebih bagus data itu kita masukkan ke satu algoritma. Bisa untuk apa? Misalkan untuk anomaly detection. Atau contohnya yang tadi, dari data dari accelerometer ini, kalau kita putar, ya kita gerak seperti ini. Nah, ini gerak seperti ini, atau gerak seperti ini, bisa nggak untuk diprediksi? Bisa prediksi gesture-nya. Nah, jadi ada analytics sama machine learning-nya. Oke. Presentation slide ini bisa di-download dari sini. Nanti saya tunjukkan lagi. Kita lihat dulu contoh device shadow ya. Oke, sharing dulu. Oke, ini sekarang warnanya kan merah. Coba kita ubah dulu deh ke biru ya. Blue. Okay, boss. I will turn the LED to blue. Enggak ya. Oke, putus ini. Bentar, wifi-nya putus kayak nih. Bentar, cek dulu wifi-nya putus nggak aneh nih. Oke, kayaknya ada sedikit gangguan, bentar. Oke, bentar ya, aku cek dulu bentar. Nggak apa, take your time aja. Oke, nih ya, tadi agak apa? Oke, ini udah blue, coba mau nggak ya? Wifi-nya putus tadi. Green. Okay, baby. Green is my favorite color. Ya, green ya. Oke, udah green. Nah, sekarang coba kita Coba kita putuskan ya. Saya coba matikan deh. Nah, green. Saya mau kembalikan ke blue, bisa nggak? Tadi kan pas putus ini ya, mati ya. Blue. Okay, boss. I will turn the LED to blue. Nah, ini blue ya. Habis ini kita lihat coba delta-nya dulu. Saya screen. Nih, kita lihat dulu. Kita lihat di sini manage, kemudian kita lihat things-nya, kita lihat di sini ada delta-nya enggak? Kita lihat delta. Nih, shadow. Ini ya. Nih. Desired-nya adalah blue, reported-nya adalah green. Berarti kan sebenarnya ada perbedaan, makanya delta-nya itu adalah blue, ya. Berarti seharusnya harusnya kembali jadi biru sih. Oke, nah, ya, jadi biru ya. Langsung berubah ya state-nya. Ketika hidup, nah, tadi kan
terakhir state saya hijau. Nah, ketika di sini udah sama. Desired sama reported-nya ini blue. Sama. Berarti deltanya nggak ada di sini. Ya. Jadi fungsinya di sini adalah untuk pas tadi putus, pas kita beri komen, harusnya dia tidak terima. Nah, tapi dia masuk dulu ke cloud. Maunya kita adalah ini. Terakhir state-nya di device adalah tadi adalah hijau, tapi pas putus saya maunya dia jadi biru. Pas dia hidup, connect kembali, dia akan ambil delta itu. Nah, delta itu akan di-apply, makanya ini jadi biru kembali. Oke. Stop share. Oke, mungkin segaris besar kurang lebih seperti itu aja. Presentation slide-nya udah saya upload di sini, ya. Udah saya upload ini bit LY AWS user group ID minus IoT core. Oke. Next track. Oke, terima kasih kurang lebih begitu demo sama sedikit contoh tentang penggunaan AWS IoT core. Oke, silakan yang belum join ke AWS User Group ID. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, thank you banget Bu Albert. Wah, tuh banyak magicnya emang saya terpana nontonnya. Oke, kita bakal run-through di chat udah banyak banget pertanyaan. Referensi buat belajar bisa di-share nggak? Jadi kalau mau belajar tuh belajar dari mana sih? Ada misalnya kayak blog yang bisa dibaca atau dokumentasi yang white paper yang bisa dibaca gitu. Biasanya di mana? Oh, ini kalau dari belajarnya sih banyak sih. Tergantung kita device-nya mau pakai apa dulu sih, end device-nya sih. Bagi yang udah punya Raspberry Pi, bisa pakai itu juga. Tergantung microcontroller-nya sih, sukaannya di mana sih. Kebetulan, saya adanya yang ini sih. Tadi ada yang tanya juga, saya lihat ini nama botnya apa sih? Ini betul, tadi ada yang sebutnya botnya Spectro 32. Ini buatan Indonesia, perusahaan Bandung yang tadi saya ambil juga salah satu slide-nya. Buatan Bandung yang buat smart ternak juga, Diecode X. Jadi di sini saya lihat ada juga beberapa IoT engineer Diecode X juga. Contohnya yang Mas Hisam, itu Diecode X juga itu. Ya, jadi botnya tergantung. Jadi paling simple kalau mau explore IoT-nya, nggak perlu harus ada bot juga bisa sih. Pakai SDK ini aja, pakai Python, coba publish, kemudian coba lihat terima data nggak, pakai data dummy dulu. Tapi kalau ada botnya, paling gampang di Tokopedia ya beli aja sih. Sebut merek ini jadinya. Ya kan? Marketplace ya kan. Bisa beli bot ESP32. Itu paling gampang sih. Satu bot paling-paling 150 lah kurang lebih. Jadi dari sana pasang aja sensornya atau kirim aja dummy data. Jadi kirim dummy data ke cloud, coba aja main-main sih. Jadi AWS IoT ini sebenarnya pun saya baru coba 2-3 bulan sih. Jadi dulu pakai Linux ya kan, install aja Mosquito MQTT servernya. Jadi ini sebenarnya pun pas meet up juga, jadi paksa juga sih buat sih. Jadi udah explore dalam 2 minggu coba buat demonya. Jadi botnya paling gampang sih menurut saya sih ESP32. Tapi kalau nggak ada, ya boleh juga pakai PC aja sih. Coba pakai publish dulu deh, coba. Bisa nggak? Oke. Wow, very good. Ya, Glenn, nanti mungkin kita bisa ngundang kali ya Andriadi dari Diecode X kali ya buat ngomong kapan-kapan. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, selain ke Telegram, notif bisa dikirim kemana? Selain ke Telegram, notif bisa dikirim kemana? Ke Slack gitu harusnya bisa lah ya, asal dia ada webhook-nya atau gimana? Harusnya sih bisa. Slack belum pernah saya coba sih. Oke. Terus pertanyaan kedua tuh yang sisi cost. Jadi kalau misalnya service yang digunakan tuh apa aja sih yang kena cost? Yang tadi itu misalnya. Kalau cost-nya sih semua kena sih harusnya sih. Tapi ada minimalnya sih. Misalkan kalau AWS IoT Core pricing-nya saya lupa ya. Mungkin bisa lihat di website-nya ada berapa per May6 per month ya, harganya berapa, ada pricing-nya sih. Tapi harganya sih nggak mahal sih. Kalau AWS IoT Core, kalau Lambda-nya ya biasa lah per compute sama per time invocation-nya ya kalau nggak salah ya, kalau Lambda. Jadi untuk pricing tiap service-nya sih bisa dilihat di AWS website sih. Kalau tadi saya ada pakai EC2 juga sih. Kalau EC2 pakai T2 Micro sebulan paling $10 lah mungkin kalau nggak salah ya.
Jadi tergantung device-nya sih lihat di website Amazon. Tapi kalau ini saya semua free sih, disponsorin AWS. Oke. AWS Educate. Iya betul. Oh bisa ya? Ya, Itu jadi juga baru tahu. yang di sini yang mahasiswa kampus sekarang promosi juga, kampusnya apply aja AWS Educate. Jadi dosennya bisa dapat kredit $200 per tahun, mahasiswanya $75. Jadi itu sangat lebih dari cukup untuk eksplor macam-macam sih. Saya dapatnya makanya sponsor dari AWS Educate ini semua. Oke, ya, very happy to sponsor kalau gitu. Oke, Cak nih, ini maksudnya apa? Penasaran pengaturan build-nya di AWS, mungkin bisa diperjelas lagi kayak apa sih yang pengen diketahui gitu. Oke, kemudian sementara kita skip ke voice to command-nya tadi pakai apa? Voice to command. Jadi pas ngomong. Ya, kurang jelas, sorry. Oke, yang ini voice to command-nya itu kan pakai AWS Polyka atau semacam Snowboy, gitu, Snowball. Voice command itu maksudnya dari pas kita yang ngomong tadi ya. yang voice. Oh, voice command-nya. Sebentar, saya show dulu bentar ya. Bentar, buka konsolnya dulu, bentar. Sebentar ya, saya buka dulu teksnya. Kalau voice to text kan pakai Amazon Transcribe ya, sama kalau dari text to voice baru pakai Poly. Ini sih sebenarnya lebih main ke webhook aja sih. Saya buka dulu websitenya sebentar. Sebentar, saya login dulu. Oke, take your time. Oke, buat yang pengen share screen-nya ya share slide-nya udah ada link-nya di situ. Wait, bentar ya, login dulu. Biasanya ini pakai cara gampang aja sih tadi sih, daripada pakai dashboard, pakai klik sebenarnya pun bisa, tapi saya pikirnya ya udah pakai aja voice sih. Sebentar. Integrasinya. Kalau video recordingnya habis ini ya? Iya, video recording nggak habis ini banget sih, mungkin besok atau lusa kali ya. Oh, oke. Gitu. Nanti ditunggu aja, nanti bakal saya announce di LinkedIn atau di Telegram. Oke, tadi voice-nya sebenarnya sih ini aja sih, pakai cara gampang. Udah nampak ya screen-nya ya? Udah. Ya, jadi saya pakai satu service lagi. Ini saya jalankan juga di EC2 di sini, ya. EC2 di sini, ya. Jalan di EC2. Ada satu namanya Node-RED. Jadi ini kalau saya bilang sih flow programming sih. Ini lengkap banget sebenarnya sih. Nah, sampai network. Nah, ini ke MQTT semua udah ada WebSocket. Nah, ini bagus sih. Sampai split, join, bisa simpan ke apa, sampai lengkap lah di sini ya. Nah, jadi di sini saya buat 4 sih sebenarnya sih. Ada 4 endpoint sih saya buat sih. Ada red, ada green, ada blue, ada white. Nah, habis itu cuma dikirim ke satu topiknya. Ini dia. AWS, Things, ESP32 IoT, Shadow Update. Nah, saya connect-kan ke MQTT server tadi. Ya, ini dia MQTT servernya. Nah, ini yang endpoint tadi. Ya, security-nya pakai security-nya tadi pakai certificate nih. Ya, ini TLS configuration-nya tadi 3 certificate. Nah, ini saya masukkan di sini sih. Nah, jadi ada server name-nya, endpoint-nya, connect-nya butuh certificate, private key sama CA certificate yang tadi pas create device ya. 3 ini saya masukkan di sini. Jadi ini akan trigger 3 endpoint sih di sini. 4 endpoint. Jadi kalau kita lihat di sini gini aja sih. Stress, red. Nah, gini. Endpoint aja. Nah, untuk trigger endpoint-nya pakai layanan apa? Untuk ini endpoint-nya red. Misalkan mau ke green. Nah, ini aja sih. Nah, ini green ya. Oke, saya ubah menjadi white day contohnya. Pakai.
White. Saya jadi putih sih. Oke, white-nya kayaknya saya nih jadi putih ya. Nampak ya? Nih. Jadi white ya. Nah, untuk triggernya itu ada satu layanan lagi, saya pakai ini aja. Sebentar. Saya tutup dulu. Nih, pakai namanya ini, IFTTT. If this then that. Jadi paling gampang sih pakai ini sih, tinggal my applet saya ada buat di sini. Nah, ini if you say read request make, nah tinggal gini aja sih. Jadi ini gampang sih ini. Create. Nah, create ini banyak ini, bisa dipakai untuk banyak hal juga sih. Jadi if-nya apa? Tadi if-nya saya adalah Google Assistant. Nah, ini Google Assistant. Oke, nah perlu pilih say a simple phrase atau dengan number juga bisa dan sebagainya. Oke deh, satu kata aja. Katanya apa? Nah, ini triggernya, if-nya. Kalau saya say Google Assistant-nya apa di sini ya. Google yes, no, blue, green, on, 10. Nah, itu pakai bisa ya. Dari sini udah trigger, kemudian kita lihat if Google dulu deh. Kita coba aja dulu. Ya, biar nampak triggernya ya. Kita trigger aja deh. Oke, if this ya. If this, kalau ini lakukan apa? Then that, ya kan? Add-nya kemana? Nah, ini bisa banyak integrasinya. Banyak banget, mau ke banyak banget service-nya. Karena ke Alexa juga bisa, ke email juga bisa. Jadi di sini saya pakai paling gampang aja sih. Ke mana? Ke webhook aja. Ke webhook, web request kemana? Nah, metodenya juga ada, content tag-nya juga bisa. Nah, ini kita lihat satu-satu contoh aja. Nah, kalau di read, lakukan apa sih? Settings. Ini aja sih. Kalau saya sebut red atau merah, balasannya apa? Got it. It is red. Nah, language-nya apa? Language-nya bisa dipilih juga sih, tapi belum banyak sih. Kita English. Nah, lakukannya apa? Cuma gampang aja sih, lakukan ke sini sih, endpoint-nya sih. Yang tadi, 18.139. Ini dia. Yang tadi baby itu di sini ngesetnya? Iya. Oke, baby. Iya. Oh, ya. Oke. Di sini, bentar. Kita lihat dulu, mana sih itu. Tadi yang apa? Yang blue ya, kalau nggak salah. Kita lihat di sini. It's upgrade green, blue. Setting. Nah, ini dia. Nih, oke bos ini. Tinggal ganti aja katanya. Dia mau ngomong apa sih? Ini aja sih. Jadi integrasi ke sini, cuma ini belum ada saya buat security-nya sih. Kalau ini mungkin endpoint-nya nggak tahu ya, saya mungkin bisa pakai juga sih. Pakai API Gateway sama Lambda juga bisa, jadi nggak perlu hidupkan ini kan. Kan cuma trigger satu URL kan. Betul. Nah, ini gampangnya saya buat ini aja sih. Kurang lebih seperti itu sih, kayak sound itu sih. Oke. Very interesting. Oke, ini waktunya kan udah agak mepet ya. Mungkin kita terusin aja mungkin sampai 10 menit. Nanti kalau misalnya pertanyaan belum dijawab, kita lanjutin aja di Telegram. Takutnya banyak yang yang ada kerjaan habis ini. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Nasmi. Kalau misalnya attach sertifikatnya ke codingan ESP32 itu kayak gimana ya? Oh, gini. Bentar, saya screen lagi. Bentar ya. Share screen dulu. Bentar ya. Bentar, saya buka dulu code-nya. Oke. Nah, ini kan ada sertifikatnya ini ya. Ini contohnya kalau kita buka kurang lebih seperti ini. Sertifikatnya kalau kita buka, nah isinya seperti ini sih, file sertifikatnya sih. Ini sertifikatnya. Ya. Jadi ini bikin sertifikat and certificate ya. Nampak nggak ya? Stop sharing. Bentar, saya share screen lain dulu. Share screen ini dia. Nah, file sertifikatnya tadi kan udah di-download ya. Ada 4 ya. Ada 4 file. Nih, ini file sertifikatnya. Kalau kita buka pakai
pakai VS Code, ada pakai Notepad, isinya seperti ini sih. Nah, saya contohnya ini, MEID. Jadi dimasukkan ke sini. Ini, buat ke satu ini. Nah, ini dia. Di-paste aja ke sini sih. Ini, ya. Ini, public cert-nya. Di-paste aja ke sini sih. Nah, private key-nya, public cert-nya, sama satu lagi device certificate-nya. Jadi dibuka aja pakai Notepad, ada pakai VS Code, di-paste aja ke sini, nanti pakai di code-nya. Pakai di code-nya di ini. Pakai apa? Pakai ini. Nih, Wi-Fi Secure CRAN. Secure CRAN berarti pakai ada certificate-nya. Baru di set certificate-nya di ini ya, ini. Secure CRAN set CA cert. Jadi tinggal ini aja sih. Udah ada sih ini secure client. Nah, ini tinggal panggil aja sih. Nih, set CA cert. Yang set apa nih? Ada 3. Nah, set CA cert, set certificate, set private key, set preset. Nah, ini aja sih. Nah, ini tinggal di 3 ini panggil ke mana? AWS public cert, AWS device cert, sama AWS private key. Nah, 3 ini saya taruh di sini sih. Mana sih? Ini dia. Nih. AWS device cert, private key, sama di public cert. Kalau yang ini endpoint-nya sama topiknya aja sih. Ini endpoint-nya sama topiknya aja sih. Jadi tinggal dibuka sama ditaruh di file itu aja sih, di-include aja. Itu file teks murni sih. Oke. Selanjutnya, ini dari Rio. Kalau misalnya untuk remote site yang koneksinya buruk, gitu kan, solusinya apa? Kemudian itu satu. Kalau yang kedua adalah kalau service-nya kayak Lambda dijalanin di Edge, itu apa nggak membebani device? Kita tahu ada solusi yang lain. Yang tadi pertama tadi apa? Pertama, kalau misalnya site-nya remote, kayak misalnya di oil rig gitu kan, kalau koneksinya buruk, solusinya gimana? Kalau koneksinya WiFi ini kan terbatas ya, menurut saya kan. Misalkan ada access point-nya kan jaraknya ke device kan paling-paling cuma 70 meter, 100 meter lah teoritisnya, iya kan. Nah, kalau untuk yang jarak jauh ada bagaimana, bisa pakai low power one sih, misalkan Aurora. Jadi bangun bangun tower sendiri, bangun gateway lah sendiri, baru gateway-nya itu yang ke internet. Jadi komunikasinya by radio sih. Nah, kalau koneksinya putus bagaimana? Salah satu bisa diakali, misalkan device itu semua terkoneksi dulu ke gateway yang baru koneksi ke internet, atau di device-nya bisa disimpan dulu sih. Misalkan data udah dibaca, simpan dulu sama timestamp-nya. Jadi ada satu proses lagi di code-nya, ya kan? Biasanya dia ambil dari satu queue itu datanya, baru dikirim. Jadi kalau internetnya putus, ya udah queue-nya jadi simpan di local device-nya dulu. Habis itu terkoneksi balik, baru konsum lagi dari queue itu kirim ke cloud sih. Menurut saya sih itu sih. Mungkin yang udah pakai lain mungkin bisa menambahkan. Menurut saya biasanya sih gitu sih. Jadi simpan dulu misalkan, pas apa baru ambil sih. Oke. Yang kedua, kalau misalnya dia pakai Lambda gitu kan di Edge, itu nggak membebani device gitu. Nah, itu kalau Lambda saya belum coba sih. Itu mungkin di AWS Greengrass sih, di mana Lambda-nya jalan di end device sih. Tapi kalau setahu saya ini Lambda-nya pasti nggak mungkin jalan di sini. Karena ini cuma core-nya 2, RAM-nya cuma 500-an kilobyte. Sedangkan Lambda at the Edge itu jalannya di minimal Raspberry Pi kalau nggak salah sih. RAM-nya butuh 1 giga atau 1 giga kalau nggak salah, Raspberry Pi dan 2 giga dan 4 giga. Tapi yang pasti Lambda X-nya itu nggak jalan di sini. Nggak jalan di ini yang RAM-nya cuma 500-an kilobyte. Tapi machine learning inference bisa jalan di sini. Pakai satu yang sekarang paling baru namanya TensorFlow Lite. Jadi trainingnya bisa di cloud, bisa pakai SixMaker atau apa, pakai TensorFlow. Modelnya itu download ke sini, inference itu di end device, itu bisa. Pakai TensorFlow Lite salah satunya. Jadi itu Edge AI. Tapi kalau yang Lambda itu setahu saya harus jalan di minimal Raspberry Pi, nggak jalan di end device yang RAM-nya kecil. Tapi nanti saya cek lagi, harusnya sih nggak bisa. Lambda jalan di semua RAM 500-an, udah terpakai, mungkin udah 200-an kilobyte sih dari sini pun. Oke. Itu sih. Thank you. I think ini jamnya udah 20.30, jadi di waktu Indonesia Barat. Jadi kayaknya kita, karena udah agak terlalu malam, kita sudahin aja. Jadi teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum kejawab, nanti bisa diposting aja di Telegram, nanti biar kita bisa jawabnya secara offline, biar diskusinya makin lama, makin mengalir gitu. Kemudian
I think itu aja dari Albert. Ada mungkin kata-kata penutup atau sesuatu yang mau. Oke, Ada simpulan. terima kasih atas kesempatannya. Mungkin yang lain yang udah pernah belajar IoT atau tahu IoT, kalau ada yang salah atau kurang, silakan chat biar bisa dikoreksi lah atau biar lebih baik ke depannya. Sama ditunggulah sesi-sesi selanjutnya dari sharing, kayaknya sampai ke depan akan rame sih tiap Kamis, Selasa Kamis ya nanti ya. Yes. Oke, kalau gitu. Oke, ya dengan demikian thank you banget teman-teman atas kehadirannya. Senang banget bisa kumpul nih udah 60-an orang. Dan juga semoga nanti ilmu di sini bisa diterapin dan bisa menginspirasi juga. Jangan lupa join ke Telegram Group. Di sini nanti kita bakal diskusi lebih lanjut dan juga tunggu nanti sesi-sesi selanjutnya ya. Ya, sekian dan terima kasih dan stay healthy dan stay safe ya. Bye-bye semua. Oke. Ya, demikian rekaman dari online tech talk kita yang kedua. Thanks banget buat menonton video ini dan jangan lupa subscribe ke YouTube channel ini dan juga follow di social media untuk mengetahui upcoming tech talk. Ya, sekian dan stay safe everyone. Bye bye.